What's up geng, balik lagi di channel Mukodanime. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan solo leveling season kedua episode ke-12. Tidak hanya dikejutkan oleh kemunculan para pasukan bayangan, Sung Jinwoo yang juga tiba-tiba muncul di sana semakin membuat mereka tercengang. Melihat di saat yang bersamaan sinyal live streaming yang mengalami gangguan jelas membuat kepanikan di antara masyarakat. Bahkan stasiun yang menayangkannya mengalami kesulitan akibat ratusan orang yang menghubungi, mendesak mereka semua untuk melanjutkan live-nya. Dan ya, kalau Pak Direktur bisa, dia sudah pasti akan melakukannya. Terlepas dari itu semua, dia lebih takut jika ternyata party Hunter Rank S mereka telah disapu bersih oleh si semut hitam. Sayang mau dicoba berapa kali pun si kameramen rank A ini tetap tak bisa melakukan apapun terhadap sinyal yang terganggu. Sontak mereka semua pun terkejut dan bertanya-tanya siapakah para tentara bayangan itu sebenarnya. Dan bagaimanakah Jinwoo bisa ada di Pulau Jeju di situasi yang mendesak membuat Jinwoo mengaku akan menjelaskannya nanti. Namun ketika dia yang mau memberi HP potionnya, dirinya baru ingat item ini tak bisa diberikan pada orang lain. Alhasil Jinwoo meminta Hunter-ma untuk membuka mulut dan cuma dalam beberapa detik saja Hunter-ma bisa sembuh total seperti sedia kala. Setelah menyembuhkan mereka semua, kini giliran Hunter-cha yang akan disembuhkannya. Jinwoo pun panik melihat aura Hunter-cha yang mulai meredup. Kondisi tersebut membuat Jinwoo berniat membawa mereka semua cepat-cepat keluar dari pulau ini. Akan tetapi mereka semua khawatir itu akan tidak mudah. Apalagi serbuan para semut yang malah semakin banyak dari sebelumnya. Sementara itu Pak Gun-hee memberi perintah untuk segera memerintahkan tim medis serta tim pengangkut untuk bersiap. Supaya bisa berangkat kapanpun untuk pertama kalinya. Pak Gun-hee sangat membenci dan emosi terhadap kondisi tubuh serta jantungnya yang sangat lemah, sehingga dirinya jadi tidak bisa bertarung bersama mereka. Apa yang bisa dilakukan saat ini hanyalah berharap agar mereka semua tetap baik-baik saja. Bersama dengan itu, Jin A makin dibuat emosi karena tidak cuma live-nya yang berhenti secara mendadak, tapi TV rumahnya malah rusak. Di saat-saat seperti itu, demi bisa mengetahui perkembangan lapangan, Jin A berniat mencarinya di sosmed. Scene berpindah, menampilkan Raijin yang sedang melaporkan sinyal kehidupan Goto Ryujin yang terputus pada Pak Matsumoto. Dirinya menduga Goto telah dikalahkan oleh musuh kuat, sedangkan sisanya masih akan diperiksa lebih lanjut. Jinwoo yang melihat aksi Igris dan Iron barusan merasa untuk sekelas mereka masih aman-aman saja. Tapi untuk prajurit biasa itu agak mengkhawatirkan. Setelah menyuruh mereka semua untuk keluar dengan mengikuti tas, Jinwoo juga meminta mereka untuk merahasiakan apa yang akan dilakukannya habis ini. Namun sesaat sebelum bisa melakukannya, tiba-tiba kemunculan King Beru di sana menandakan dia habis panen kelapa di luar. Aura yang sangat mengerikan itu jelas membuat para pasukan bayangan bersiap untuk bertempur dengannya.
Jinwoo bisa langsung tahu semut hitam itulah yang telah memutus koneksi bayangannya dengan Goto Ryujin. Tanpa pikir panjang, Jinwoo maju dengan niatan menghadapi sang semut ireng 1 lawan 1. Melihat kepercayaan diri Jinwoo, sang semut ireng pun penasaran apakah dia adalah raja umat manusia. Namun dengan santainya Jinwoo malah memprovokasinya dengan menyindir serangga yang bisa ngomong. 人間の多くへえ、虫のくせに喋るんだな。鋭いよう Raungan Buk calon kecoa sekarat ini tentu membuat Jinwoo lega, karena serangga memang seharusnya begitu. Di tengah Choi Jong-in dan Baek Yoon-ho yang ragu Jinwoo bisa menghadapi sang semut ireng, nampak sinyal yang akhirnya kembali sehingga live streaming jadi bisa dilanjutkan. Tak ingin memutus harapan semua orang, Pak Direktur memerintahkan semua bawahannya untuk segera menampilkan kembali live di lapangan. 一度中断してるんだ。これ以上悪くなる。やれ。 Dengan lanjutnya live tersebut dalam sekejap, baik itu Juhi, Pak Asong, Heijin, Mas-mas Rengce yang gua lupa namanya, dan Party Ki-hun sangat terkejut, terkhususnya untuk Jin A yang kaget bukan main melihat abangnya yang ngaku mau ke warkop tapi ternyata malah gelut sama pentolan geng semut Jeju. ちょっと出てくるって。Kembali ke Jinwoo yang sebentar lagi akan bayuan dengan pentolan geng semut Jeju, Zalor semut ireng. Setelah cukup lama saling tatap, Zalor semut ireng nampak akan memulai serangan pertamanya. Kedunguan sempat terjadi di antara para NPC di mana mereka sempat mengira Jinwoo akan kalah cuma karena pukulan barusan. Akan tetapi anggapan itu langsung dipatahkan begitu melihat Jinwoo yang ternyata baik-baik aja. Counter attack barusan tentu menjadi pertanyaan besar bagi Hunter Ma. Yang semakin ragu Jinwoo adalah Hunter tipe Magic. Baek Yoon-ho sendiri tak menyangka kekuatan fisik Jinwoo akan sampai seperti itu. Di lain sisi, Jinwoo cukup terkesan dengan daya tahan si semut ireng yang cukup kuat. Sontak sang semut ireng pun mulai panik dan mempertanyakan siapakah manusia di hadapannya itu sebenarnya. 何者だ。 Di tengah Jinwoo yang terkena sabatan racun dari lidahnya si semut ireng yang sudah merasa menang dan mengira MC kita akan mati sebentar lagi, namun sayangnya これでお前はもう終わりだ。 10名中7名死亡だと。半数以上ではないか。なんだこの手だ。 emosi kan? Sama ini ketua asosiasi pun asli ganggu banget scene-nya. Mari kita persingkat aja, 7 dari 10 Hunter rank S yang mokat tentunya membuat Pak Shigoto kuda emosi dalam seketika. Tapi bukannya tobat, bisa-bisanya mantan artis produksi filming ini nekat memberi perintah agar 3 Hunter yang tersisa berkumpul dengan unit kedua dan melancarkan serangan karena mengira semut yang berhasil dilemahkan oleh Goto sebelum dia meninggoy. Setelah menyampaikan perintah itu, Tawatah mengajak kedua rekannya untuk segera memulai rencana nomor 9. Namun Hoshino yang mungkin sempat melihat kengerian sosok semut ireng sebelumnya membuat tekad dan kepercayaan dirinya runtuh dan sulit untuk kembali. Meski begitu, bagi Tawatah mereka tidak akan bisa membangkang dari misi yang telah diberikan. やるしかないんだよ、私ら。
Hahaha, makanya para NPC jangan asal menilai situasi yang ada, karena mereka tidak tahu Jinwoo yang memiliki pasif detoxing zat berbahaya. Berdasarkan firasatnya, Jinwoo seolah sadar. Semut ireng di hadapannya sedang dalam kondisi sangat panik. Bukan hanya dia seorang, Jinwoo sendiri juga merasa begitu karena ia sedang berpacu dengan waktu sebelum Suho gagal dibuat nantinya. Setelah berhasil menghindarinya, sang semut ireng yang sadar racun tak bekerja dan adu kekuatan sangatlah sia-sia, memutuskan untuk memasuki mode seriusnya. Menyadari Baiwan di antara mereka akan memasuki fase kedua, Jinwoo langsung menggunakan belati Raja Iblis untuk menghadapinya. Lalu akhirnya di tengah betapa sengitnya pertarungan tersebut, si semut ireng semakin dibuat terkejut dengan kecepatan Jinwoo yang malah semakin cepat di setiap waktunya. Dirinya pun tak paham bagaimana semua itu bisa terjadi. Tiada mata yang bisa mengikuti pergerakan mereka berdua. Sang semut ireng yang semakin terdesak nampak memaksakan diri untuk membunuh Jinwoo di saat itu juga. Namun sesaat sebelum cakarnya bisa menyentuh tiba-tiba, アップグレード。 oh my god, di detik-detik terakhir barusan sepertinya sistem kembali ikut campur dengan memberikan peningkatan dadakan yang membuat skill serangan fatalnya berevolusi menjadi skill mutilasi dengan level maksimum. まずい Jinwoo pun semakin kesal karena si semut ireng yang mau kabur setelah menyembuhkan diri. Naas dalam sekejap mata Jinwoo berhasil mengejarnya. Dengan sangat mudah, demi bisa keluar dari situasi tersebut, sang semut ireng nampak meraung seolah menyuruh semut lainnya untuk mengulur waktu demi dirinya. Namun sayangnya, 行け。 pembantaian yang terjadi tentu membuat si semut ireng semakin terpojok. Dan semua itu telah merubah kondisinya dari yang tadinya dia berperan sebagai pemburu kini malah jadi yang diburu. Insting hewannya sejak tadi telah berteriak supaya dirinya segera kabur dari sana. Namun sungguh sangat disayangkan semua usahanya harus terhenti sampai di sini saja hingga akhirnya 少しでも遠くに setelah raja mereka tumbang, ribuan semut yang menyerbu tadi langsung kabur, meninggalkan sarang mereka. Meski satu masalah telah selesai, sayangnya masih ada satu masalah lagi, yakni menyembuhkan Hunter-ja. Aura yang semakin tipis membuat waktu mereka tidak akan cukup untuk membawanya keluar dari tempat itu. Harapan terakhir Jinwoo ada pada eliksir kehidupan yang dimilikinya. Namun naas sistem memberitahu obat tidak berfungsi karena target
kaget pengobatan tidak memenuhi kondisi yang ada. 脱出していた間に合わない。ポーションも効かない。影の交換の再使用にも時間がDan berakhirlah alur cerita anime Solo Leveling season kedua episode kedua